Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu, itu tidak boleh. Atau apalagi diajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngeteh, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih saya berkali-kali ada non muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin meskipun pakai bahasa Indonesia, yang penting status kafirnya apa? Zina. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyiduddin bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi itu salah cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal, romal itu lari-lari kecil, untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sak kobre cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha, itu kan enggak. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin wairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat, kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan.
Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tanpa. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'auna yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yaktuluka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus jasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linear, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fikih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Sayyiduddin bin Abi Salam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ilan musifid. Saya teruskan. Wa kama laro'ai nama yaktulu musliman lau tabtu'u alaihi lakota lagu fal musaroah ila takrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin tuhmadu fiha wa mawatin tudammu fiha wa kadzalika al musara'a wal lain wal dhulta wa ghairuhuma. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk, datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah
Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab, isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi lah. Orang kecelakaan di jalan, karena kita pakai celana pendek, ontos sirian ya, saya tak pakai baju dulu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali. Sangat salah, apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko, itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat itu. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku so, itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh, itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak ya? Minta di syuting dulu, sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musarohah ila nusifid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredakseno fafirru ilah. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu kira-kira gitu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Sehingga ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit.
Apakah status wujuban wasaan wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot, misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper ya, sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok, protes tok, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa, seperti anak kecil menek-menek itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram enggak? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mecah gelas. Coba. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin, di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama saya. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak kata. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong ini Nabi sujud lama sekali, ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong. Ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin nih. Kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 udah kena khitab, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, putu wono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Bangsa ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah, rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan
Lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen. Supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir. Saya ini Ramadan itu gimana ini?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon, boleh tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Nung Sawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit nyupir. Terus kalau nyupir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain babak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat babak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ini melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepaket yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya, kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus.
Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama asar? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Teman nggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadang sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat terus. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. No, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak duhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang.
Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid, per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan gini, suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi, misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab ya. Orang Arab, jangan orang. Gak, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barabu saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sedang mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman, jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Lo di Jakarta sudah huru bisamsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan bayar, beda, efek pakainya beda. Sampean jangan protes, Gus Baik gimana, mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama itu sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam artinya jam 20. Kan enak sih. Bar wareg balik ke Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok Gus urip repot-repot ngono tinggal turu delok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi,
Huruf samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata huruf samsi. Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darahnya pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30, berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7 jam setengah baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam, tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat, saya juga belajar falak, astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga bumi mulak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya, karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau dibur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang 1/4.
Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah 6. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantasnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan tertitik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makal. Oh kamu nyindir loh. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, sudah bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan kan nanti ketemu di titik yang sama karena bumi bulat-bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih bisa kiblat. Sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya tag. Yang nggak punya tag mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri, asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, tadi Bapak siapa namanya? Samsul. Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja saya dokter, biar saya yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan, ya ayuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, sama tak cerita, Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini,
miskinun yujalisu miskina, ayo podo kerene jagongan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi misalnya UI punya penemuan apa yang keren, yang maslahat orang Islam diumumkan. Bahwa ini penemuan UI. Tapi tujuan Anda supaya mengangkat harkat martabat UI. Bukan setelah itu terus kirim surat ke rektor, saya harus tambahan gaji karena saya penemunya. Wah itu sudah gak bisa jadi wali kalau gitu sudah. Tapi nanti rektornya yang ya gak tahu diri gitu. Masa penemu sama gak penemu disamakan ini. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in, dan saya adalah Nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke siapa. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya. Nanti ngomong ahli dok, ada ahlinya ya kacau. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu? Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya itu orangnya sudah Islam toh? Sudah nggak masalah. Terus Anda ke Thailand itu nggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand. Hanya menyesal. Oh hanya menyesal, bagus lah punya penyesalan. Nggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan nggak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Artinya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegol. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang nggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini, ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal. Nah ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha belum illallah, mati. Tidak bisa kamu pun baru mati. Ayo teruskan dulu, baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngendikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Sehingga nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, "Pak, tabungannya di bank apa?"
Ini disiap. Berarti terakhir bilang apa? Bis. Jadi itu ada aturannya. Jadi kalau nalkin orang sudah ngelapatkan kalimat tauhid, jangan dicak ngomong. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat terakhirnya. Terakhir diceritani bapak pas sepuh-sepuh. Pas APK Budut. Bapak APK Budut cek guyon memang. Nggih guyon tenanan. Nggih terakhir dawuh ora usah sukses, aku husnul khotimah, ora usah sukses. Nggih perkara niki guyon. Enak malah mati jadi ranti urusan jadi. Apa maksiat yo ora iso, apa taat wis ra dikon salat, penak lho. Ate wong nak mati kan maksiat wis ra iso, wis ora dikon salat, penak lah. Dadi itu nganggo. Ya kan wis ra kon salat kan penak kan. Apa maksiat? Wis ra iso. Yo wis kare kegiatan. Pilihannya kan kemungkinannya ambek mungkar nangkir apa ambek malaikat ridwan kan. Nah, silakan Anda bersekutu ambek sapa kan. Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti enggak kena hisab. Bukan karena enggak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wanane ning donya mau nyekseni Allah. Misale nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra di duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem misale terus akhire eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa. Ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ono wong ngono sing merkosa dari renge. Duja ku anane-ane tok. Cara perasaane wong Indonesia delok wong paling ayu ning Afrika kudu guyu. Wakil Miss Universe ke putih Afrika. Ben ayune nang ndi? Wis mau anane nyekseni tok. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah iku ora dikei hisab. Bukan karena ndak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Lha iku sing disebut wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Sing Kanjeng Nabi nate mau terus nangis itu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah. Tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat apa ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayate jenengan. Merana, enggak pas ini salah langsung Robi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate. Lah niku jengben panitia kiamat. Dadi seksi. Bareng dadi seksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan enggak alim ini. Kon mlebu swarga, udkhul masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lho ati taklid lan ajenan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya naruhen parek golane gampang. Lah nek aduh. Ampun ngoten lho Gus, ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso bali ora ora dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran apa hadis.
Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, parek pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama ku nak ngelola syahwate, iki syahwat tenan syahwate wong lanang wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nak sing Islami kepen wayah, kepen poligami, kepen jajal wong sing macam-macam. Iku sing Islami kepen wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetap jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana Islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek kayak kasus yang barat-barat. Mulane Nabi ku paling ra seneng mbek wong khawarit. Wong khawarit iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak dunya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi. Paham sing maksud? Lane elek-elek wong napa khawarit. Wong ngaku iman kok janggal mbek napa? Nabi. Misale ngeten iki tak rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk nek kepen gak dadi wong khawarit. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong khawarit. Ya elek-eleke wong napa khawarit. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang khawarit itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirohum. Quran iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamrukuna minaddin murukas zahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, nggih perang napa Hunain, itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham nggih sing itu gak dikei apa-apa be Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen mripate cekung, mendelik, rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal ki sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal ki saya itu enggak tahu sirinya apa enggak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini, I'dil ya Muhammad. Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang, "Da'ni adrib unuqah." Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi, "Jangan." Setelah itu orang itu balik kanan gitu mire nggih, bareng mire kata Nabi, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamrukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah. Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarit jenenge napa? Khawarit. Mergo logika nubuah ngeten, saiki tak bedhek ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cah kriting pun nderek. Paham ya dadi misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misale ngaji lagi 2 dina, 3 dina. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga
Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Tapi logikane tiang wau sing ghairul ainen wau sing tiang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Nggih niki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Dadi Nabi nang ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batalno ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling berhak. Lah lucune kita-kita sing mukmin lah sering berpikir koyo Khawarij. Ya ku paling bahaya. Ya kudu lama sing kecangkeman ngeten iki kudu lama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak le, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat. Urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal-gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret rasa bukai, jajal tes saya. Maret rasa bukai, enggak terus biasanya dikei kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sampean jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau tomak. Ya orangnya aja jawab mohon ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomak. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Misalnya aku kancanan Mustafa mulai melarat kancanan. Nganti saiki misale ra iso ngekeki aku, misale. Ya rasa guyu biasa wae misale. Misale, wong kan melarat permanen to misale. Misale. Terus suatu saat ngekeki aku. Nak cara aku musibah. Takut saya tomak. Wong dhisik ora tau ngekeki aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang. Jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki. Kan malah bahaya. Lha ku nak ulama ngerti tenan. Mulane sekali aku dikeki Mustafa tak anggap utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namun sebuah menika. Lah tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lah itu logika nubuwah. Logika nang Khawarij ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi mbek materi. Wong jare jihad mli'ilai kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Waktu gale wong tuwa biasa ngrumat anak pertama ikhlas piye meneh anak, piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino diservis. Ambek wong tua kok ngono padahal genane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikei malah ora ngono cara berpikir. Cek gampang ya manusa rubah justru setelah diberi. Lah iku manusa. Wa kanal insanu zaluman jahula. Cek goblok. Lah mesti nek esuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tahu belajar ilmu ngono. Lha iku bedane ulama mbek ora paham. Mulane penting ngaji mbek ulama penting karena apa Nabi gedhe wong Khawarij. Wong Khawarij iku sing ngukur keadilan mbek kecerdasane manusa ora ana bau nubuwah. Peristiwa itu berlalu. Ketika era Abu Bakar tenan. Ahlu Badrin iku Kanjeng Nabi nak muji Ahlu Badrin sundul langit.
Sampai ahlu badrin didhawuhi Allah ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Wis kelakuan piye wae mesti disepuro pangeran. Mergo saking pentingnya peristiwa napa Badar. Iku Abu Bakar iku ahlu badrin misalnya dadi satpam, mbok dadi bupati, mbok gubernur. Iku gajine padha mbek wong Islam anyaran-anyaran iku. Diprotes mbek Umar, ya Abu Bakar ini ndak adil. Wong sing prestasine koyo ngono dilem Nabi kok gajine padha mbek wong Islam rong dina. Jare Abu Bakar jawabena, ya Umar fadluhum indallah. Fadole mereka iku indallah, keutamaane mereka kok sing gaji pangeran, tapi ki ning donya jabatane padha, gajine padha. Paham ya? Jabatane padha, gajine padha. Mulane kula suwun sing ngrasa alim niku nggih nganggep iki ning donya. Mulane kula niku alhamdulillah boten nate bakas jenengan hormat kula napa boten, nyervis kula napa boten nate terlintas teng ati kula. Nek pancen aku ngalim tenan, lanang tenan ya fadli indallah. Engko gajaranku ning pangeran. Paham ya? Fa ajruhu 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Nah teng Yasin apa illa 'alal ladzi fatarani. Ya sudah, donya aku selit. Apa wis selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam templek 1 juta, lah tukul untuk salam templek 1 juta bolak-balik. Paham ya? Lho nak soal kadang untuk salam templek akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam templek pirang-pirang artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Kalau baleni malih iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing lama heroik menjadi tomak karena diservis Kanjeng Nabi. Mun anjenan buktekno njing ben nak pun dadi ro rasane dadi wong tuwa. Sampeyan duwe anak mbok rumat nganti umur 40 tahun, mergawe mbok modal itu bareng wis mapan mulai ngekeki kowe. Januari mbok kei 1 juta, Februari 1 juta, Maret aja kei. Engko wong tua mak terus. Lali aku saiki katut bojone. Lu zaman dekne nyubsidi kira tau ngeluh padahal kelangan duit. Lu iki sekedar gak dikei kan gak ono sing kalong kan? Lu sekedar gak diberi kan gak ada yang kalong kan? Kok wis protes padahal zaman kalong duit. Gak protes iku menungso. Sifat heroik itu mudah batal nak dilatih tomak. Paham mulane sampean kudu ngaji, iku pentingnya ngaji. Ben sampean ora duwe logika khawarit, gak di logika apa? Warung Kanjeng Nabi itu ngomong ikdil ya Muhammad, mat kowe sing adil. Nabi cek sempat guyon. Nah aku adil ning donya sing adil sapa? Ya ya mat wong sakmono iki perange luwih suwi imane ora mbok kae iku sing Islam anyaran mbok kae. Nabi ya sempat ngendikan itu tadi. Aku percaya mbek imane wong Ansor. Ada uhum ila imanihim. Mulane ra usah tak kae, tapi nek iki wong-wong Islam anyaran ata'allafuhum alal Islam. Mulane terus ning zakat dilebokno wal muallafati. Lah nek nganggo logika ngono lah wong tukang masak rantuk akeh. Kula nu duwe guru, duwe bapak. Mbah mun nek dituamu yo dihormat tenanan. Bapak nek ditamu dihormat tenanan. Lah nek logika ngono, kok enak tamu ora melok masak, melok mangan, ajur kabeh. Lho nggih to kalau pakai logika khawarit kan. Paham ya? Lho iya to, saiki sing paling kangelan masak cah dalem apa tamu wis jawab ae. Cah dalem, sing kangelan nganti bludhu sapa? Tamu lagi teko karek mangan kok gak melok ngresiki pisan. Lah kan kula khawatir to kurang ajar kowe ora melok masak ora melok ngresiki ya ora edan kabeh to. Lah kira-kira nak khawatir urip logikane ngono iku. Paham ya? Lah sesuk bojo mbok kumpuli ra gelem, ora melok dayu malah ngrusak. Repot malah aku. Ora melok gawe luluran, ora melok apa, melok napa? Ngrusak, malah repot. Paham ya, eling-eling ya. Jadi pentingnya ngaji ngoten. Jadi lama kenapa wali-wali songo itu kayak begitu? Iku logika nubuwah. Nah saiki wong-wong Islam piyambak katut LSM, nganggo logika khawarij. Logika khawarij ngoten niku. Misale wong wis tau presiden niku sawangane kudu presiden. Nah cara kula malah tak walik. Justru saya anake presiden niku ora usah ambisi dadi presiden. Wis tau nek mati. Lah sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden sama-sama pahlawan. Kan wis enak. Sararane presiden tetep enak lah. Jabat nang istana difasilitasi negara. Tapi yang lawan Belanda, Jepang yang terus mati ora sempat jadi presiden. Iku ora tau untung. Kudune anake luwih berhak. Nah, tapi kan nek muni berhak yo keliru. Wong sing ngene iku ora bapakmu tok. Pirang. Tapi luwih keliru sing wis anake presiden terus ngrasa berhak dadi presiden mergo bapake
Kudune kan bapaknya wis sento, anaknya ra usah kan kudune ngono. Lah logika itu sama-sama mungkin. Sing presiden anaknya presiden ae mergo sing wis bapaknya presiden dadi pengalaman. Tapi logika juga bisa dibalik. Yang ndak anaknya presiden gentenan. Paham ya? Kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan? Tapi kalau pakai nubuah ndak begitu. Sing paling maslahat kanggo langsungi agamane Allah endi? Lah iku nubuah. Jadi pikiran tadi ditinggalkan semua di sing paling maslahat li ilahi kalimatillah. Ya ternyata tadi Nabi di perhitungan wong Ansaru biasa heroik, biasa pahlawan. Ora usah dibatalno dadi mental